Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Malam ini kita akan kembali menikmati saat teduh malam. Mari sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami dalam sehari ini. Saat ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami akan menikmati saat teduh malam. Di dalamnya kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Buka tingkap-tingkap hikmat-Mu. Lalu bersabdalah Tuhan, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 7. Kitab Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Tema kita malam ini, hati yang melimpah dengan syukur. Hati yang melimpah dengan syukur. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mengucap syukur atau hati yang selalu bersyukur bukanlah sebuah perkara mudah, apalagi dalam situasi seperti saat ini, di mana kita berada di bawah bayang-bayang kekhawatiran, bayang-bayang ketakutan atas merebaknya COVID-19 atau virus corona. Dalam keadaan normal saja mungkin sulit, apalagi dalam kondisi yang kurang baik saat ini. Namun meretas ke dalam pembacaan kita dari Kolose pasal 2 ayat 7, di sana Rasul Paulus menjelaskan hakikat sesungguhnya dari ungkapan syukur itu. Apa itu? Bahwa hakikat sesungguhnya ungkapan syukur adalah refleksi dari sebuah kesadaran iman yang lahir dari perwujudan akan kasih Allah yang nyata dalam hidup sehari-hari dalam segala kondisinya. Bahwa orang yang bersyukur atau hati yang dipenuhi dengan syukur adalah pribadi yang memaknai kebaikan Tuhan yang diwujudkan di dalam kehidupannya sehari-hari dalam segala kondisinya dengan sukacita. Bahwa hati yang melimpah dengan syukur atau hati yang hidup selalu bersyukur dalam suka dukanya sesungguhnya merefleksikan atau memperlihatkan kualitas rohani dari pribadi yang melakukannya. Ketika ia mampu memenuhi hidup dan hatinya dengan ungkapan syukur, sesungguhnya ia adalah pribadi yang ditopang dan dimampukan oleh Allah melihat segala sesuatu yang ada dan dialaminya dalam terang kebenaran dan kasih Allah. Terang firman Allah. Sehingga ia sanggup, ia dimampukan menerima apapun peristiwa hidup sebagai cara Allah untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa segala yang terjadi, segala yang berlaku dan dialaminya, ada kasih Allah di dalamnya. Karena itu, apapun yang ia alami, ia dan kehidupannya, hatinya pasti melimpah dengan syukur. Karena ia menyadari bahwa Allah dan kebaikannya tetap ada, selalu ada dalam hidupnya. Bahwa hati yang melimpah dengan syukur adalah hati dan hidup yang terus berserah, berpengharapan kepada Allah dan kasih-Nya. Sehingga lewat itu dimungkinkan memiliki energi yang positif, pola pikir yang positif dalam menyikapi dan memaknai berbagai hal, termasuk kesulitan-kesulitan hidup. Sehingga ia tidak menjadi pribadi
yang lebih banyak mengeluh. Tetapi dalam segala situasinya, ia menjadi pribadi yang senantiasa berserah, berharap, dan berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa hati dan hidup yang melimpah dengan syukur akan memampukan setiap pribadi untuk dapat menjadi berkat dalam situasi dan kondisi apapun yang dialaminya. Bahwa kondisi kehidupan yang dialami tidak bisa menghambatnya untuk mewujudkan kehidupan pribadi yang menjadi berkat. Boleh ada kesulitan, boleh ada tantangan sekalipun dalam hidupnya, tetapi hati yang penuh dengan luapan syukur mengantarnya dan memampukannya mewujudkan kehidupan yang selalu menjadi berkat. Pun dalam pandemi COVID saat ini, walau kita masih ada dalam kondisi yang sulit, mari kita terus bersyukur karena kasih Allah tetap ada, terus ada, dan tidak meninggalkan kita. Dengan berpikir positif, maka imun tubuh kita akan baik. Dan itu akan menolong kita menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita terus bersyukur jemaat. Mari kita penuhi hati kita dengan syukur. Karena dengan itu hidup kita menjadi hidup yang bersejahtera dan bahagia. Amin. Kita akan mengakhiri saat teduh malam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dalam saat teduh malam. Materaikan firman-Mu yang boleh kami dengar malam ini. Biarlah firman ini menjadi bagian kami. Kami berdoa untuk dinamika sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Mari Tuhan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Lansia kami, Bapak Suleman Padolo, Bapak Titus Tandi, Bapak S. Lebang, Nyonya Marta Barung, Ibu Agustina Layuk Allah, Ibu Apali Allah, Bapak Simon S. Bongga, Bapak Igede Junigiri, Bapak Ibu Betadung, Ibu Maria Lumele, Nyonya Diana Bambang HS, Ibu Hermin Pagiling, Ibu M. Tandi Rerung, Bapak Petrus Mangopo, Bapak Benyamin Paimbona. Teguhkan iman pengharapan fisik jasmani para lansia kami. Bagi mereka yang sakit Tuhan, Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elebang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Nyonya Marta Tombi, Bapak Thomas Buntulobo, Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Nyonya Agustina Lande, Nenek Evi, Maya dan Wawan Maro, Ibu Ruth Minggu Lapik. Kesembuhan, pemulihan kiranya Tuhan wujudkan. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan di Jemaat Dadi, dalam rumah tangga masing-masing, dalam karya kerja, dalam tumbuh kembang anak-anak kami dalam masa muda mereka. Kiranya Tuhan hadir dengan segala rahmat berkat-Mu dalam hidup kami sebagai jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Berkati pemerintah bangsa negara kami bersama garda terdepan dalam memutus merebaknya mata rantai COVID-19. TNI Polri juga para medis, kiranya Tuhan tetap topang dan berkati. Berkati pelayanan kami di Jemaat Dadi, khususnya dalam menjalani dan menghadapi pandemi COVID-19. Berkati kami majelis gereja bersama pengurus OIG. Berkati istirahat kami malam ini Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati malam-Mu dalam sukacita. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh malam ini. Selamat beristirahat jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.